Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan drama yang berjudul Kiam Emas. Saya Azza Putra Desiana, absen 06 sebagai narator. Saya Nina Pesannya, absen 17 sebagai Dewo. Saya Dea Octavia, absen 12 sebagai Hidayat. Saya Eki Putri Rahimah, absen 10 sebagai Chandra Kirana. Saya Nanda Pengacara, absen 13 sebagai Dewi Galuh. Saya Muhammad Satya Medi, absen 21 sebagai Raden Inu. Saya Damari Rangga Putra, 8 sebagai Raja Lembu Anggur. Saya akan Bali, absen 2 sebagai Raja Kalimantan. Saya Muhammad Salahuddin, absen 19 dan saya sebagai Mbak Sakti. Saya Alfred Hansen Roman, absen 12 sebagai Mbak Dudul. Saya Anak Alfadi, absen 03 sebagai pengawal. Saya Muhammad Fikri Sudiaji, absen 16 sebagai pengawal. Saya Zahra Filia, absen 29 sebagai perlengkapan. Saya Amalia Nursalma, absen 5 sebagai perlengkapan. Saya Nurul Aliza, absen 23 sebagai dokumentasi. Selamat menyaksikan. Dikisahkan di kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Kartamerta. Raja mempunyai 2 putri. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh dan saudarinya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Tunangannya merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertaparti. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha bersama ayahnya, Raja Lembu Amiluhur. Salam kepada Raja Kertam. Aku telah datang dan membawa Raden ini. Raden ini berikan salam kepada Raja. Salam Raja Kertana. Baik. Apa kabar Chandra Kirana dan Dewi Galuh? Dewi Galuh pun pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Chandra Kirana dengan Pangeran Inu. Kenapa? Kenapa saja Chandra itu? Baik ya. Bagaimana cara untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Tuan Putri terdengar gelar-gelar ada berpenanya. Bagaimana jika Tuan Putri itu mencari dukun itu menyingkirkan Chandra Kirana? Baiklah, akan mencari dukun itu. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap hati. Ia pun pergi untuk mencari tempat berdukun itu di tengah hutan. Saat di hutan, Dewi Galuh menemukan gubuk tua yang sepertinya sudah lama tak ditinggali. Apa yang membuatmu ke sini? Mbak Dukun, aku punya satu permintaan. Tolong bantu aku untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Jika Mbak Dukun bisa, aku akan memberikan emas ini. Baiklah, akan kumurus. Keesokan harinya, Dewi Galuh menemui Chandra Kirana di taman. Hai Chandra Kirana. Hai saudariku. Itulah bunga ini. Indah kan? Siapa kamu? Kutuk kau menjadi Kiam Emas. Kutukan ini akan berakhir jika Chandra Kirana bertemu dengan tunangannya. Dan sebelum itu terjadi, akan menyiapkan kau dan akan kukatakan pada raja bahwa kau telah menghilang. Chandra Kirana yang berubah jadi kayak emas pun terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Daha.
Di tempat lain, ada seorang nenek yang berada di sungai untuk mencari ikan. Dan tiba-tiba menemukan tiang emas yang indah. Apa ini? Kel, tidak tenang dalam hati. Sang nenek pun mengambil dan membawa tiang emas pulang ke rumahnya. Tanpa sepengetahuan sang nenek, ketika pagi hari, tiang emas pun berubah menjadi seorang manusia kembali hingga di siang hari. Paginya pun, si nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan lagi. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai makanan pun telah tersedia di meja. Ia berniat pulang lebih awal, lalu ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Saat di dapur, ia melihat seorang wanita yang cantik. Siapa kamu? Saya Chandra Kirana, Putri dari Raja Kerta, sang raja. Ada apa dengan Chandra Kirana pun menceritakan semua pada si nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden Inu. Entah sampai kapan kutukan ini berakhir, kok. sabarlah nak, terus berdoa. Semoga doamu terkabul. Sementara itu, di kerajaan Daha, Raja Kertamerta mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Ayah, Chandra Kirana telah hilang. Apa? Raja itu. Ada apa ya? Ada apa? Raja Kerta? Oh, tenang putri saya. Bawa dia ke sini dengan selamat. Baiklah, tenang, ayah anda, tenang, Raja Kerta. Pengawal! Siapa Raden? Ada apa mengambil kami? Chandra Kirana telah menghilang. Bantu aku mencarinya. Siapa Raden? Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh pun memberitahukan hal tersebut pada Mbah Dukun. Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh pun memberitahukan hal tersebut pada Mbah Dukun. Dukun, Raden Inu akan mencari Chandra Kirana. Dukun harus berbuat sesuatu agar Raden Inu tak menemukannya. Ya, Tuan Putri, akan kubiarkan Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Berikan hari ini kepada Raden Inu untuk menyatakan data dari Chandra Kirana. Baiklah, terima kasih Dukun. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Raden Inu, ini aku berikan jimat pertolongan ini agar Raden Inu mudah untuk mencari adikku. Terima kasih Dewi Galuh. Raden, kami ingin menemukan Chandra Kirana di tengah hutan sana. Baiklah, setelah ini kita langsung berangkat. Siap, Raden. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan ia selalu bingung menentukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanan, langkahnya terhenti ketika kakek tua yang lemas bersandar di bawah pohon. Bang, kenapa? Mbak belum makan, nak. Ini aku ada sedikit makanan untuk Bang. Oh ya, makasih Chandra Bagus. Sembari Raden Inu menceritakan semua pada sang kakek tentang tunangannya yang hilang, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melempar gelang tersebut ke tanah. Kamu telah merusak rencana. Kamu Siapa dia, Bang? ini yang bertujuan antara sekarang tujuannya mempersulit perjalananmu untuk mencari Chandra Kirana. Terus saya harus bagaimana, Bang? Telusuri saja sungai ini sampai kamu menemukan desa yang kau cari. Terima kasih, Bang. Terima kasih.
Saat di rumah seseorang, Raden Inu meminta izin ke pemilik rumah untuk beristirahat. Permisi, Bo. Mereka saya minta air. Nah, tolong ambilkan air minum. Baik, Bo. Chandra Kirana, apa yang terjadi padamu? Aku dikutip orang saudariku menjadi kemas. Kemudian ia bawa ke sungai. Dan bahwa inilah yang telah menyelamatkanku. Baiklah, kita kembali ke kerajaan sekarang. Kita beritahu kepada Raja Kartamarta apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah. Bo, saya pamit dulu. Saat di istana, Chandra Kirana pun sangat bahagia karena bisa kembali ke istana dengan keadaan selamat. Ayah! Astagfirullah. Akhirnya udah kembali. Senyum. Terima kasih. Dewi Galuh telah mengutukku menjadi kemas, ayah. Apa? Jadi tinggal harus maju. Mohon tahu dia. Takut akan mendapatkan hukuman dari Dewi Galuh, dia segera pergi melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya. Nasihat dari cerita ini adalah hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. Terima kasih telah menyaksikan drama dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Langsung, ayo 1, 2, ayo 1, 2, 3.